bagi para Columbians sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik, alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Columbians, perkenalkan saya Dr. Muhammad Fahri Lubis, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulomas. Pada video bersama dokter kali ini, saya akan share kepada kalian mengenai tindakan PLDD dan BES. Jadi PLDD merupakan suatu metode minimal invasif berupa suntikan laser yang dilakukan pada nyeri punggung bawah kronis low back pain, di mana salah satu penyebabnya yaitu HNP ringan. Biasanya prosedur ini dilakukan pada pasien-pasien yang telah menjalani metode fisioterapi, telah mengkonsumsi obat-obatan, tetapi belum ada perbaikan. Nah, metode PLDD ini salah satu yang dapat dilakukan. Di mana tujuan PLDD ini yaitu yang pertama mengurangi nyeri daripada pinggang yang terlibat atau bantalan punggung atau leher yang terlibat. Kemudian yang kedua bisa untuk mengurangi ukuran dari bantalan yang terlibat. PLDD biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan nyeri pinggang ataupun nyeri leher yang telah menjalani pengobatan, kemudian yang telah menjalani fisioterapi, mengkonsumsi obat-obatan tetapi tidak ada perbaikan, dan telah dilakukan pemeriksaan MRI adanya HNP ringan. Pada pasien ini bisa dilakukan tindakan PLDD jika sebelumnya dengan metode fisioterapi dan obat-obatan belum ada perbaikan. Jadi kalau misalkan pada HNP ringan, kemudian pasien ini telah menjalani fisioterapi dan mengkonsumsi obat-obatan belum ada perbaikan, PLDD ini bisa untuk mengurangi nyeri pada pasien tersebut. Ya, jadi PLDD ini merupakan suatu metode minimal invasif. Artinya PLDD ini dengan luka yang kecil, artinya dengan metode suntikan, sehingga pemulihan dan prosedurnya dilakukan dengan bius lokal. Kemudian dilakukan hanya dalam waktu sekitar lebih kurang 20-30 menit, sehingga pemulihannya pun setelah prosedur tidak lama. Perbedaan antara PLDD dan BES. Jadi biasanya PLDD kita lakukan yang pertama pada HNP ringan. Yang kedua pada kasus-kasus dengan nyeri utama itu nyeri pinggang. Sedangkan kalau BES itu suatu metode endoskopi, itu kita lakukan terutama pada derajat HNP yang lebih berat atau derajat jepitan saraf yang lebih banyak. Derajat sedang atau derajat berat. Dan biasanya pasien-pasien yang dilakukan tindakan BES sudah mengalami yang namanya nyeri menjalar ke kaki atau nyeri menjalar ke tangan yang merupakan salah satu tanda dari telah terjadinya saraf terjepit pada pasien tersebut. Ya, biasanya kalau misalkan tindakan PLDD dilakukan dengan pembiusan lokal dan biasanya dilakukan dengan cara one day care, artinya pasien tidak perlu menjalani rawat inap. Prosedurnya lebih kurang sekitar 20 menit sampai 30 menit untuk PLDD, dan setelah prosedur pasien bisa langsung pulang, kemudian nanti biasanya kontrol 1 minggu kemudian. Kalau misalkan BES merupakan suatu metode operasi dengan menggunakan endoskopi, dan biasanya dilakukan pada kasus-kasus HNP derajat sedang, derajat berat, yang biasanya sudah didapati tanda-tanda adanya saraf terjepit, yaitu nyeri menjalar ke tangan, nyeri menjalar ke kaki, di mana pasien ini sudah menjalani metode-metode lain, metode konservatif lain, tetapi belum ada perbaikan. Biasanya kita lakukan metode endoskopi, di mana tujuannya yaitu metode endoskopi ini untuk men-treat atau menangani sumber masalah pasien tersebut, misalkan dari saraf terjepit yang disebabkan oleh pengapuran, atau saraf terjepit yang disebabkan oleh penebalan ligamen, atau saraf terjepit yang disebabkan oleh penonjolan bantalan. Nah, itu bisa semua ditata laksana dengan metode BES ini. Dalam rentang waktu sekitar 1 jaman, kemudian biasanya karena metode ini
merupakan metode minimal invasif yang paling banyak dilakukan pada tulang belakang. Jadi sayatannya sangat minimal, sekitar 1 cm pada 2 titik, sehingga pasca operasi pun nyeri pasca operasi sangat minimal. Dan biasanya 1 hari pasca operasi pasien sudah bisa mobilisasi, aktivitas seperti biasa, dan diharapkan bisa kembali menjalani aktivitas seperti semula. Dan karena metode endoskopi ini juga menggunakan suatu seperti teropong, jadi memang operasinya sangat detail karena perbesarannya bisa sampai beberapa kali, sehingga lapangan operasi seperti saraf, bantalan, kemudian tulang-tulang dan otot-otot sekitar tulang belakang semuanya sangat jelas terlihat sekali, sehingga diharapkan hasil operasi akan lebih optimal dan pasien juga akan operasi ini juga akan sangat bermanfaat bagi pasien-pasien yang membutuhkan. Ya, jadi memang kalau misalkan keuntungan medis terutama dari PLDD yaitu dia bisa mengurangi nyeri dengan lebih cepat. Artinya pasien bisa merasakan 1-2 hari pasca tindakan, biasanya nyeri pada pinggang sudah mulai berkurang. Sekian informasi seputar tindakan PLDD dan BES. Tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.